الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kisah sahabat Badar yang akan dibahas pada hari ini adalah yang pertama Hadrat Khalid bin Qais. Hadrat Khalid berasal dari kabilah Khajraj ranting Banu Bayada. Ayah beliau bernama Qais bin Malik. Ibunda beliau bernama Salma binti Harisah. Istri beliau bernama Ummi Rabi, yang darinya terlahir satu putra bernama Abdurrahman. Menurut Ibnu Ishaq, beliau termasuk ke dalam 70 Ansar yang ikut serta dalam Bai'at Aqabah. Hadrat Khalid ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Haris bin Khazamah. Beliau adalah sahabat Ansar, mendapatkan julukan Abu Bishr. Beliau berasal dari kabilah Khajraj Ansar, sekutu Banu Abdul Ash'al. Beliau mendapatkan julukan Abu Bishr. Hadrat Haris bin Khazamah ikut serta dalam perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Ayyas bin Bukair. Diriwayatkan dalam sejarah bahwa pada perang Tabuk, ketika unta Rasulullah hilang, orang-orang munafik melontarkan tuduhan kepada Rasulullah dengan mengatakan bahwa Muhammad ini kabar untanya saja tidak tahu, kemana untanya pergi, lantas bagaimana akan mengetahui kabar dari langit? Ketika Rasul mengetahui kabar tersebut, Rasul bersabda bahwa aku mengetahui kabar yang Allah Ta'ala kabarkan padaku. Lalu beliau bersabda, sekarang Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada saya perihal unta saya yang hilang, bahwa saat ini unta tersebut tengah berada di dekat sumur pada suatu lembah. Riwayat ini pernah disampaikan sebelumnya. Kemudian, sahabat yang mencari unta tersebut sesuai dengan tempat yang Rasul beritahukan bernama Hadrat Haris bin Khazamah. Beliau wafat pada 40 Hijri pada masa kekhalifahan Hadrat Ali dalam usia 67 tahun. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Khunais bin Huzafah. Beliau mendapat julukan Abu Huzafah. Ibunda beliau bernama Dhaifah binti Hizyam. Berasal dari Bani Saham bin Amru, suatu kabilah. Beliau bai'at sebelum Rasul memasuki Darul Arqam. Hadrat Khunais adalah saudara dari Hadrat Abdullah bin Khuzafah. Beliau termasuk ke dalam golongan sahabat yang hijrah ke Habsyah untuk yang kedua kalinya. Beliau termasuk muhajirin yang awalin. Ketika Hadrat Khunais hijrah ke Madinah, beliau tinggal di rumah
Hadrat Rifa bin Abdul Munzir. Rasul menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Abu Abbas bin Jabar. Beliau ikut serta pada perang Badar. Ummul Mukminin, Hadrat Hafsah, telah menikah dengan Hadrat Khunais sebelum menikah dengan Rasulullah. Riwayat lengkap mengenai hal itu tertulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin sebagai berikut. Hadrat Umar memiliki seorang putri yang bernama Hafsah. Beliau menikah dengan Hadrat Khunais, seorang sahabat mukhlis yang ikut serta pada perang Badar. Setelah sampai di Madinah dari Badar, beliau jatuh sakit dan tidak dapat sembuh lagi. Akhirnya, beliau wafat. Beberapa masa kemudian, Hadrat Umar sangat memikirkan pernikahan kedua Hadrat Hafsah. Saat itu, usia Hadrat Hafsah lebih dari 20 tahun. Dengan segala kesederhanaannya, Hadrat Umar menemui Hadrat Utsman bin Affan dan menceritakan bahwa saat ini putri saya sudah menjanda. Jika Tuan berkenan, silahkan nikahi dia. Namun Hadrat Utsman menyampaikan ketidakbersediaannya. Setelah itu, Hadrat Umar menawarkannya kepada Hadrat Abu Bakar. Namun Hadrat Abu Bakar memilih untuk diam, yakni tidak menjawabnya. Atas hal itu, Hadrat Umar diliputi kesedihan. Lalu, dalam kondisi sedih seperti itu, beliau menjumpai Hadrat Rasulullah dan menceritakan segala sesuatunya kepada Rasulullah. Rasul bersabda, "Umar, engkau tidak perlu khawatir. Jika Tuhan merestui, Hafsah akan mendapatkan suami yang lebih baik dari Utsman dan Abu Bakar. Begitu juga Utsman akan mendapatkan istri yang lebih baik dari Hafsah." Rasul bersabda demikian karena Rasulullah telah beriradah untuk menikahi Hadrat Hafsah dan menjodohkan putri beliau yang bernama Ummi Kulsum dengan Hadrat Utsman. Dan dalam hal ini, Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Utsman telah mengetahui iradah Rasul tersebut. Untuk itulah Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Utsman menolak tawaran Hadrat Umar tadi. Beberapa waktu setelah itu, Hadrat Rasulullah menikahkan putrinya, Ummi Kulsum, dengan Hadrat Utsman. Dan mengenai hal ini telah disampaikan sebelumnya. Setelah itu, beliau sendiri menyampaikan pesan lamaran kepada Hadrat Umar untuk Hadrat Hafsah. Apalagi yang diharapkan oleh Hadrat Umar lebih dari itu. Lalu beliau menerima lamaran Rasulullah dengan penuh sukacita. Pada bulan Sya'ban 3 Hijri, Hadrat Hafsah dinikahi oleh Rasulullah dan menjadi istri suci Nabi SAW. Setelah berjodoh, Hadrat Abu Bakar mengabarkan kepada Hadrat Umar bahwa mungkin saja Anda merasa tersinggung karena sikap saya. Permasalahannya adalah, saya mengetahui iradah Rasul, namun saya tidak bisa menzahirkan rahasia beliau tanpa seizin beliau sendiri. Jika seandainya Rasul tidak beriradah demikian, maka tentu dengan senang hati saya akan menikahi Hafsah. Keistimewaan menikahi Hafsah adalah bahwa beliau merupakan putri Hadrat Umar yang seolah dianggap paling afdol di kalangan sahabat setelah Hadrat Abu Bakar, dan beliau juga merupakan orang-orang khas yang dekat dengan Rasulullah. Dalam hal ini, untuk lebih mempererat jalinan dan untuk mengobati kedukaan Hafsah atas kewafatan Khunais bin Huzafah, Rasulullah memandang perlu untuk menikahi Hafsah.
berdasarkan satu riwayat bahwa Hadrat Khunais terluka akibat perang Uhud, dan itulah yang menyebabkan kewafatan beliau di Madinah. Hadrat Rasulullah mengimami salat jenazah beliau dan memakamkan beliau di Jannatul Baqi di sebelah Hadrat Utsman bin Maz'un. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Harithah bin Nu'man. Beliau mendapat julukan Abu Abdullah. Beliau adalah sahabat Ansar, berasal dari kabilah Khazraj, ranting Banu Najjar. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Beliau tergolong sahabat besar Rasulullah. Ibunda beliau bernama Jadah binti Ubaid. Putra beliau bernama Abdullah, Abdurrahman, Saudah, Umrah, dan Ummu Hisham. Ibu dari anak-anak tersebut adalah Ummu Khalid. Putra-putri lainnya diantaranya Ummi Kulsum, yang mana ibunya dari keturunan Banu Abdullah bin Ghatfan, dan Ummatullah, ibunda beliau dari Banu Junda. Dalam riwayat lainnya tertulis bahwa Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan Hadrat Harithah bin Nu'man lewat di dekat Rasul, dan saat itu Jibril tengah berada bersama Rasul. Ada riwayat lain yang tidak saya ambil sebelumnya. Riwayat tersebut singkatnya adalah bahwa beliau tengah lewat dan mengucapkan salam, lalu Jibril menjawab, "Waalaikumsalam." Namun riwayat lengkapnya adalah Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan Hadrat Harithah bin Nu'man lewat di dekat Rasul. Saat itu Jibril tengah berada di dekat Rasul. Rasul tengah berbicara dengan Jibril dengan suara pelan. Hadrat Harithah tidak mengucapkan salam kepada Rasul. Lalu Jibril bertanya, "Kenapa orang itu tidak mengucapkan salam?" Lalu Rasul bertanya kepada Harithah setelah itu. Rasul bersabda, "Ketika kamu lewat tadi, kenapa tidak mengucapkan salam?" Hadrat Harithah menjawab, "Saat itu saya melihat ada seseorang yang tengah bersama dengan Rasul, dan Rasul tengah berbicara kepada orang itu dengan suara pelan. Saya merasa tidak pantas untuk memotong pembicaraan Rasul saat itu dengan mengucapkan salam." Rasul bertanya, "Apakah kamu melihat orang yang tengah duduk bersama saya itu?" Hadrat Harithah menjawab, "Ya." Rasul bersabda, "Orang itu adalah Jibril." Beliau mengatakan bahwa jika orang itu, yakni Harithah, mengucapkan salam, aku akan menjawabnya. Setelah itu Jibril berkata, orang ini, yakni Harithah, termasuk di antara 80 sahabat yang terus bertahan pada perang Hunain. Rasulullah bertanya kepada Jibril, apa maksudnya? Jibril menjawab bahwa orang ini termasuk di antara 80 sahabat yang terus bertahan pada perang Hunain bersama dengan engkau. Allah Ta'ala yang bertanggung jawab atas rezekinya dan rezeki keturunannya di surga. Rasulullah menceritakan itu semua kepada Harithah. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sangat menghormati Hadrat Harithah. Dalam riwayat lain dikatakan, Hadrat Aisyah bersabda bahwa Hadrat Harithah senantiasa memperlakukan orang tuanya dengan perlakuan yang terbaik. Rasulullah bersabda, kalian pun harus melakukan kebaikan seperti itu. Hadrat Harithah bin Nu'man pada masa akhir kehidupannya tidak dapat melihat lagi. Pandangan beliau rusak, sehingga beliau mengikatkan tali dari tempat beliau salat ke pintu, dan juga selalu menyimpan keranjang di dekatnya, yang di dalamnya terdapat kurma. Ketika ada orang yang membutuhkan datang kepada beliau atau pengemis,
maka beliau memegang tali tersebut untuk mengarahkan beliau sampai ke pintu, lalu memberikan kurma itu kepada mereka, kepada orang-orang miskin tadi. Keluarga beliau mengatakan, biarkan kami yang akan melakukan pengkhidmatan ini dari pihak Anda, karena pandangan Anda sudah tidak baik. Kenapa bersusah payah untuk itu? Namun beliau menjawab, saya mendengar dari Rasulullah bahwa membantu orang miskin akan menyelamatkan kita dari kematian yang buruk. Dalam riwayat, dikatakan bahwa rumah-rumah Hadrat Harithah jaraknya tidak jauh dari rumah Rasul. Beliau memiliki rumah lebih dan harta kekayaan, dan ketika diperlukan, Hadrat Harithah selalu mempersembahkan rumah-rumahnya kepada Rasulullah, yakni dihadiahkan. Apakah itu dalam corak pernikahan atau corak lainnya? Kapanpun diperlukan rumah, beliau menghadiahkannya. Ketika Hadrat Ali menikahi Hadrat Fatimah, Rasulullah bersabda kepada Hadrat Ali, carilah rumah terpisah untuk kalian. Lalu Hadrat Ali mencari rumah dan mengajak istrinya tinggal di rumah tersebut. Hadrat Rasulullah bersabda kepada Hadrat Fatimah bahwa saya ingin kalian tinggal di dekat rumahku. Hadrat Fatimah memohon kepada Rasul untuk menyampaikan kepada Hadrat Harithah bin Nu'man supaya berkenan pindah rumah dan memberikan rumahnya kepada kami. Hadrat Rasulullah bersabda, Harithah telah berkali-kali pindah rumah untuk kita dan memberikan rumah-rumahnya yang dekat kepada saya. Sekarang saya merasa malu untuk memintanya lagi pindah rumah. Namun kabar tersebut sampai kepada Harithah. Lalu Hadrat Harithah meninggalkan rumah yang ditinggalinya itu dan pindah ke tempat lain, lalu datang menemui Rasul dan berkata, wahai Rasul, saya mendapatkan kabar bahwa Rasul menghendaki Hadrat Fatimah untuk tinggal dekat dengan rumah Tuan. Ini adalah rumah saya, yang mana jaraknya yang paling dekat dengan rumah Rasul di antara rumah-rumah milik Banu Najjar. Sedangkan aku dan hartaku semata-mata demi untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, apapun harta yang Tuan kehendaki dari saya, silahkan ambil. Jika ada harta yang Anda ambil dari saya, itu lebih saya sukai daripada harta yang ada pada saya. Atas hal itu, Nabi bersabda, benar apa yang engkau katakan. Semoga Allah Ta'ala menurunkan keberkatannya padamu. Lalu Rasul memanggil Hadrat Fatimah untuk menempati rumah Hadrat Harithah, yang mana penjelasan rinci mengenai riwayat tersebut ditulis oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, bahwa sampai saat itu, mungkin Hadrat Ali masih menempati suatu ruangan di masjid dekat rumah Rasulullah. Namun, pasca pernikahan, dipandang perlu untuk menempati rumah terpisah bagi suami istri. Lalu Rasul bersabda kepada Hadrat Ali, sekarang carilah rumah untuk kalian berdua tempati. Lalu Hadrat Ali menempati suatu rumah sementara dan telah diadakan ruksanah Hadrat Fatimah juga. Pada hari setelah ruksanah, Rasulullah berkunjung ke rumah mereka, lalu meminta sedikit air dan mendoakannya. Lalu beliau mencipratkan air tersebut pada Hadrat Ali dan Hadrat Fatimah sambil memanjatkan doa, Allahumma barik fihima, wa barik alaihima, wa barik lahuma naslahuma. Artinya, wahai Tuhanku, berkatilah hubungan mereka, dan berkati juga hubungan mereka dengan orang lainnya, dan berkati juga keturunannya. Yakni Rasul mendoakan untuk keberkatan dalam hubungan pribadi, kerabat, dan dalam kehidupan bersosial. Dan berdoa untuk keberkatan anak keturunan juga. Lalu beliau pergi meninggalkan pasangan yang baru menikah itu. Setelah itu, suatu hari Hadrat Rasulullah berkunjung ke rumah Hadrat Fatimah. Hadrat Fatimah menyampaikan kepada Rasul bahwa Harithah bin Nu'man Ansari memiliki rumah lebih dari satu. Mohon berkenan untuk menyampaikan kepadanya untuk memberikan salah satu rumahnya. Rasul bersabda, sebelum ini ia telah beberapa kali pindah rumah demi kita. Sekarang saya merasa malu untuk memohon lagi. Kabar tersebut sampai kepada Harithah, lalu segera datang menemui Rasul dan berkata,
"Wahai Rasul, apapun yang saya miliki adalah milik huzur. Demi Tuhan, apapun yang huzur terima dari saya lebih membahagiakan bagi saya daripada harta yang saya miliki." Lalu sahabat mukhlis tersebut mengosongkan rumahnya dan meminta supaya Rasul berkenan untuk menerimanya. Lalu Hadrat Ali dan Hadrat Fatimah tinggal menetap di rumah tersebut. Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa pada perang Hunain, Rasul bersabda kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang akan berjaga-jaga malam ini?" Mendengar itu, Hadrat Harithah bin Nu'man bangkit perlahan-lahan. Hadrat Harithah tidak terbiasa cepat dalam melakukan pekerjaan. Sahabat lain berkata kepada Rasul, begitu lambatnya Harithah bangkit, sehingga rasa malunya itu telah merusaknya. Seharusnya Harithah bangkit dengan cepat saat itu. Atas hal itu Rasul bersabda, jangan berkata demikian, bahwa rasa malu telah merusak Harithah. Melainkan jika kamu mengatakan bahwa rasa malu telah memperbaiki Harithah, itu benar. Hadrat Harithah bin Nu'man wafat pada masa Hadrat Amir Muawiyah. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Bashir bin Sa'ad. Nama julukannya Abu Nu'man. Sa'ad bin Salabah merupakan ayah beliau. Beliau adalah saudara dari Hadrat Simak bin Sa'ad, berasal dari kabilah Khajraj. Ibunda beliau bernama Unaisah binti Khalifah. Istri beliau bernama Umrah binti Rawahah. Hadrat Bashir bin Sa'ad telah mengetahui tulis-menulis pada masa jahiliyah. Padahal pada zaman itu sangat sedikit orang yang bisa tulis-menulis. Beliau ikut serta pada Baiat Aqabah kedua bersama dengan 70 Ansar lainnya. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandaq, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Pada bulan Sya'ban 7 Hijri, Hadrat Rasulullah mengutus 30 pasukan untuk perang Sariyah ke Fidak bin Murrah di bawah komando Hadrat Bashir bin Sa'ad. Terjadi pertempuran yang dahsyat di antara mereka. Hadrat Bashir bertempur dengan penuh keberanian. Ketika bertempur, pedang mengenai mata kaki beliau dan beliau dianggap syahid. Tubuh beliau ditinggalkan oleh musuh di sana karena dianggap sudah tumbang dan tak sadarkan diri atau telah syahid. Namun ketika tiba sore hari, beliau sadarkan diri lalu berangkat ke Fidak. Beliau menginap beberapa hari di rumah seorang Yahudi di Fidak. Setelah itu kembali ke Madinah. Begitu pula pada bulan Syawal 7 Hijri, Rasul mengutus beliau bersama dengan 300 pasukan ke Yemen dan Jawar yang terletak di antara Fidak dan Wadiul Qura. Di sana orang-orang Ghatfan biasa berkumpul bersama dengan Huyainah bin Hunas al-Furadi untuk berencana melakukan serangan terhadap Islam. Hadrat Bashir menghadapi mereka dan memporak-porandakan mereka. Sebagian ada yang terbunuh oleh umat Islam dan ada juga yang ditawan. Lalu umat Muslim kembali dengan membawa harta rampasan. Mereka biasa berkumpul untuk merugikan umat Islam. Untuk itu dilakukan langkah-langkah tersebut untuk penjagaan umat Islam. Merampas harta dan membunuh bukanlah tujuan dari pasukan Muslim saat itu. Sebagaimana telah saya sampaikan pada khutbah lalu bahwa Rasulullah sangat murka jika sahabat melakukan serangan yang tidak dibenarkan. Berkenaan dengan Bashir bin Sa'ad terdapat satu riwayat yang diriwayatkan oleh putra beliau, Hadrat Bashir, bahwa ayah beliau, Hadrat Nu'man bin Bashir, membawa beliau ke hadapan Rasulullah dan menyampaikan bahwa saya telah memberikan seorang hamba sahaya kepada putra saya ini. Atas hal itu Rasul bersabda, apakah kamu memberikannya juga kepada semua putramu? Beliau menjawab, tidak. Atas hal itu Rasulullah bersabda, ambil lagi darimu hadiah tersebut. Dalam riwayat lain,
Bukhari dikatakan bahwa Hadrat Nu'man bin Bashir mengatakan, ayah saya memberikan sebagian harta kepada saya. Atas hal itu, ibu saya, Umrah binti Rawaha, berkata, aku tidak akan setuju sebelum kamu menjadikan Rasul sebagai saksi. Lalu ayah saya pergi ke hadapan Rasul untuk menjadikan Rasul sebagai saksi atas hadiah yang diberikan kepada saya. Rasul bersabda, apakah kamu memberikan sama seperti itu kepada semua anakmu? Beliau menjawab, tidak. Rasul bersabda, bertakwalah kepada Allah, perlakukanlah semua anakmu dengan adil. Ayah saya kembali dan mengambil kembali hadiahnya. Dalam riwayat Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, jangan jadikan aku saksi karena aku tidak memberikan kesaksian atas ketidakadilan. Berkenaan dengan hadis tersebut, Hadrat Muslih Maud menjelaskan dengan rinci dan merupakan bimbingan bagi kita. Beliau radhiyallahu anhu bersabda bahwa saya berkeyakinan bahwa perintah Rasul ini adalah untuk barang-barang yang berharga, bukan untuk hadiah yang biasa-biasa. Misalnya jika kita tengah memakan pisang, bisa saja kita memberikannya pada anak yang ada di dekat kita, dan anak yang lainnya luput. Dalam hadis-hadis terdapat contoh kuda-kuda atau harta kekayaan atau budak belian yang memang bernilai tinggi, di mana Rasul bersabda kepada seseorang, berilah satu kuda kepada setiap anak, atau jangan berikan semuanya sama sekali. Penyebabnya adalah, di Arab, kuna bernilai tinggi. Begitu juga budak belian. Budak belian pun dianggap sebagai harta kekayaan. Untuk itu, dilarang. Dan kuda pun merupakan barang berharga di Arab. Saat itu, jadi, perintah ini berkaitan dengan barang-barang bernilai dan dapat menimbulkan kekecewaan atau kedengkian antara sesama saudara. Jika seorang anak diberikan, sedangkan anak yang lainnya tidak, dapat menimbulkan kecemburuan di antara mereka. Beliau menulis, bukanlah berkenaan dengan barang-barang biasa. Misalnya, seorang anak kita sedang bersama kita ke pasar, lalu kita belikan untuknya pakaian jas. Yang demikian tentu boleh. Dalam hal ini, tidak akan dikatakan untuk jangan memberikannya kepada salah seorang anak jika semuanya tidak diberikan. Beliau menulis, terkadang kita mendapatkan hadiah. Lalu anak kita yang tengah berada di dekat kita meminta hadiah tersebut. Lalu kita memberikannya kepada anak kita. Bukanlah artinya kita meluputkan anak yang lainnya. Melainkan kita faham bahwa jika ada hadiah lainnya nanti, maka giliran anak yang lain yang akan mendapatkan hadiah tersebut. Walhasil, perintah Rasul tersebut bukanlah untuk barang-barang yang biasa, melainkan barang-barang berharga yang jika diberikan tidak merata akan dapat menimbulkan kecemburuan dan perselisihan satu sama lain. Beliau bersabda, yang biasa saya lakukan adalah ketika anak saya memasuki usia dewasa, saya berikan sebidang tanah kepadanya, supaya anak tersebut bisa membayar wasiatnya atau candahnya. Karena ada kekayaan yang dimiliki. Bukanlah artinya saya meluputkan anak yang lainnya dari hak tersebut. Melainkan, jika anak yang lainnya pun beranjak dewasa nantinya, akan mendapatkan bagiannya juga. Jika ada orang yang menghibahkan sesuatu yang dapat menimbulkan kedengkian di antara saudara, perintah Al-Quran adalah untuk mengambilnya kembali dan merupakan kewajiban kerabat juga untuk menyelamatkannya dari dosa tersebut. Suatu kali, timbul masalah hibah yang disampaikan oleh Hadrat Mufti Sahib. Atas hal itu, Hadrat Muslih Maud bersabda, berkenaan dengan ini, kita harus kembali pada perintah Al-Quran. Berkenaan dengan pembagian harta kekayaan, Al-Quran tidak menjelaskan perihal hibah yang seperti itu, melainkan menerangkan warisan, yang di dalamnya semua hak mustahik ditentukan. Acap kali orang-orang membagikan harta kekayaannya, mereka tidak memperhatikan hal-hal demikian, kemudian terjadi kasus, lalu timbul sengketa.
Lalu beliau bersabda bahwa kini bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Al-Quran Karim tidak bisa diubah. Sekarang perhatikanlah bahwa apa hikmah dalam menetapkan hukum-hukum tersebut. Berdasarkan hukum waris, mengapa semua laki-laki harus mendapatkan bagian yang sama? Mengapa Rasulullah bersabda kepada seorang ayah atas pengaduan putrinya? Rasul bersabda, ada dua pilihan. Apakah kamu memberikan seekor kuda juga padanya? Atau mengambil kembali kuda dari yang lainnya? Hikmah di dalamnya adalah, seperti halnya anak-anak wajib mentaati kedua orang tuanya, begitu juga kedua orang tua wajib memperlakukan dan mencintai anak-anaknya sama rata. Tetapi jika kedua orang tua melanggarnya dan bersikap memihak, lebih cenderung ke salah satu, maka mungkin saja anak-anak tidak akan berpaling dari kewajiban-kewajibannya. Anak-anak boleh jadi akan terus menunaikan hak kedua orang tua, tetapi tidak merasakan kebahagiaan dan kesenangan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut, yakni mengkhidmati kedua orang tua. Bahkan akan menunaikannya dan menganggapnya sebagai pajak. Ia akan mengatakan, karena Tuhan memerintahkan untuk menghormati orang tua, baiklah saya akan khidmati. Namun hal itu tidak dilakukan dengan kegembiraan. Sebagian orang menulis bahwa sikap sebagian orang semacam itu dapat memudaratkan bagi anak-anaknya dan merusak rasa cinta yang terjalin di antara anak-anak dan ibu bapa. Oleh sebab itu, Islam telah melarangnya. Tetapi, wasiat dan hibah yang bukan untuk anak-anaknya, melainkan untuk agama, diperbolehkan. Selain anak-anak, ahli waris yang berhak, selain mereka, Anda bisa hibahkan dan wasiatkan. Karena dia sendiri luput darinya. Tidak hanya merugikan anak-anak saja, bahkan merugikan dirinya sendiri. Karena dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, anak-anak juga tidak sedih. Akan tetapi, jika hibah atau wasiat atas nama anak-anak yang khusus, maka tidak diperbolehkan. Satu hal yang harus dipahami di dalamnya adalah terdapat tanggung jawab sementara yang harus ditunaikan. Misalnya, seseorang mempunyai 4 anak laki-laki, ia menyekolahkan anak sulungnya sampai gelar S1, sedangkan anak yang lain hanya belajar sampai di kelas tingkat rendah, sehingga tidak mendapatkan pekerjaan atau penghasilannya minim, dan pendidikan anak-anak yang masih kecil terhenti. Kini tidak boleh ada keluhan dengan mengatakan, kenapa anak sulungnya diistimewakan, melainkan ini merupakan kebetulan saja, karena dia telah berusaha untuk pertama-tama menyekolahkan anak sulungnya, lalu menyekolahkan anak yang lainnya sampai gelar S1 secara bergantian, atau sejauh mereka dapat sekolah, ia akan sekolahkan. Yakni berdasarkan tuntutan masa, dia telah membagikan tanggung jawab dengan niat yang tulus. Dengan mengatakan, saya akan lakukan begini saat ini, nanti ketika masa anak yang lain tiba, itu pun akan saya lakukan. Tetapi sikon berubah, dan dia tidak mampu memenuhi hasratnya. Namun sebaliknya, jika seorang ayah memberikan Rp2.000 kepada anak sulungnya, yang telah menjadi penerus keluarga, lalu memisahkannya dengan mengatakan, berniagalah kamu. Namun ketika anak-anak yang lain juga mempunyai keturunan, lalu dia tidak memberi apa-apa kepada mereka, ini yang tidak dibenarkan, dan ini menjadi perlakuan yang istimewa. Walhasil, ini adalah masalah fikih tentang hibah atau jaidad secara khusus, yang harus diperhatikan oleh setiap orang saat membagikan harta kekayaan atau hibah atau wasiatnya. Pada kesempatan Perang Khandaq, diriwayatkan bahwa Hadrat Bashir bin Sa'ad, sahabat yang sedang dibicarakan saat ini, putri beliau menceritakan bahwa ibu saya, Amrah binti Rawaha, memberikan sedikit kurma dalam pakaian saya dan mengatakan, nak, berikanlah ini pada bapakmu dan pamanmu, dan katakanlah bahwa ini makanan pagi Anda. Putri beliau mengatakan, saya pergi membawa kurma-kurma tersebut, dan seraya mencari bapak dan paman saya. Saya lewat di depan Rasulullah. Rasulullah bersabda, nak, apa barang yang kamu bawa itu? Saya jawab, wahai Rasulullah, ini kurma. Ibu saya mengirimnya untuk bapak saya, Bashir bin Sa'ad, dan paman saya, Abdullah bin Rawaha. Rasulullah bersabda, bawalah dan berikanlah kemari. Saya meletakkan kurma-kurma itu pada kedua tangan beliau. Rasulullah meletakkan kurma-kurma tersebut pada satu kain, lalu menutupinya dengan kain yang lain, dan bersabda kepada seseorang, panggillah orang-orang untuk makan kemari. Oleh karena itu, semua penggali khandak atau parit berkumpul dan mulai makan kurma-kurma tersebut.
Dan kurma-kurma itu begitu banyaknya, sehingga ketika penghuni parit selesai makan, kurma-kurma terjatuh dari sisi kain. Di dalamnya ada berkah sebagai tabarruk. Pada zaman Khalifah Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pada tahun 12 Hijriah, Hazrat Bashir ikut serta dalam perang Ainut Tamr, Hazrat Khalid bin Walid, dan beliau syahid. Ainut Tamr adalah sebuah tempat di dekat Kufah. Di sini orang-orang Islam menaklukkan daerah tersebut pada masa Khalifah Hazrat Abu Bakar pada tahun 12 Hijriah. Ketika Rasulullah berangkat pada bulan Zulqa'dah tahun 7 Hijri untuk melaksanakan umrah, beliau mengirimkan senjata terlebih dahulu dan menetapkan Hazrat Bashir bin Sa'ad sebagai pengawasnya. Rincian pelaksanaan umrah adalah karena perjanjian damai Hudaybiyah, umrah tidak bisa dilaksanakan, dan berdasarkan perjanjian tersebut, Rasulullah akan berangkat tahun depan ke Mekah dan menunaikan umrah, serta akan menetap di Mekah selama 3 hari. Berdasarkan undang-undang tersebut, pada bulan Zulqa'dah tahun 7 Hijri, beliau SAW bertekad berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umrah dan mengumumkan bahwa orang-orang yang ikut serta dalam Hudaybiyah pada tahun lalu, mereka semua akan ikut bersama saya. Oleh karena itu, selain orang-orang yang syahid atau wafat dalam perang Khaybar, semuanya mendapatkan kesempatan ini. Kini untuk pergi umrah, dikirim senjata lebih dahulu. Apa perlunya senjata-senjata? Riwayat selengkapnya mengenai hal ini adalah karena Rasul tidak percaya pada orang-orang kafir Mekah bahwa mereka akan menepati janjinya. Oleh sebab itu, beliau dengan persiapan penuh perang, senjata yang bisa mereka bawa, dan pada saat keberangkatan, seorang sahabat yang bernama Abu Ghafari dijadikan ketua di Madinah, dan bersama 2.000 muslim, termasuk 100 penunggang kuda, beliau berangkat ke Mekah. Ada 60 unta juga untuk dikorbankan. Ketika orang-orang kafir Mekah mendapatkan kabar bahwa Rasul sedang menuju Mekah dengan senjata-senjata dan sarana perang, mereka sangat khawatir dan mereka mengirim beberapa orang hingga Marad Zahran untuk menyelidiki keadaan. Muhammad bin Musallamah, yang merupakan pemimpin penunggang kuda, utusan-utusan Quraisy menemui beliau. Beliau menenangkan bahwa Nabi Karim SAW akan memasuki Mekah tanpa senjata, sesuai dengan syarat perjanjian damai. Mendengar ini, orang-orang kafir merasa tenang. Oleh karena itu, ketika Rasul sampai di tempat Yajiz, yang jauhnya 8 mil dari Mekah, maka semua senjata disimpan di tempat tersebut, dan dalam kepemimpinan Bashir bin Sa'ad, beberapa sahabat mulia ditetapkan untuk menjaga senjata-senjata tersebut, dan beliau tidak membawa senjata selain sebilah pedang, dan bersama rombongan para sahabat, beliau mengucap labbaik, berderap maju menuju haram. Konon, ketika Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Mekah di haram yang khas, beberapa orang kafir tidak mampu melihat pemandangan kemarahan Quraisy, dan mereka pergi ke gunung sehingga kami tidak bisa lihatnya. Orang-orang Islam sedang melakukan tawaf, tetapi beberapa orang kafir berkumpul di Darun Nadwah yang merupakan tempat komite musyawarah mereka. Di sana seraya berdiri dengan mata terbelalak, orang-orang yang termabuk tauhid dan risalah menyaksikan tawaf orang-orang Islam dan bercakap-cakap di antara mereka, mengatakan bahwa tawaf apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Islam ini? Mereka kan sudah terhimpit kelaparan dan panas di Madinah. Orang-orang ini sangat lemah. Lalu Rasul sampai di Masjidil Haram, beliau memakai cadar dengan
bagian pundak dan lengan kanan beliau terbuka. Beliau bersabda, "Ya Tuhan, turunkanlah rahmat-Mu kepada orang-orang yang memperlihatkan kekuatannya di hadapan orang-orang kafir ini." Yaitu orang-orang kafir yang sedang berbincang satu sama lain. Obrolan yang mereka bicarakan sampai kepada beliau. Rasul bersabda, "Perlihatkanlah kekuatan kalian. Perlihatkanlah kekuatan sehingga tubuh lemah kalian jangan sampai nampak, melainkan tubuh yang kekar yang nampak atau pundak yang lebar." Kemudian Rasul melakukan tawaf bersama para sahabat 3 putaran pertama dengan tegap dan gagah. Dalam bahasa Arab disebut ramal. Oleh karena itu, sunnah ini masih berlangsung sampai sekarang dan akan berlangsung hingga kiamat, bahwa setiap orang yang mengelilingi Ka'bah berjalan cepat dalam 3 putaran tawaf pertama. Inilah alasan perjalanan pertamanya. Berkenaan dengan berapa umrah yang Rasulullah lakukan, hadis Bukhari tentang ini, perawi menceritakan bahwa saya bertanya kepada Hadrat Anas, berapa umrah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau berkata 4 kali. Umrah Hudaybiyah yang dilakukan pada bulan Dzulqa'dah terhitung umrah. Meskipun tidak dilaksanakan umrah, tapi di sana dilakukan juga pengorbanan dan lain-lain, mencukur rambut. Begitulah sebagian orang menyertakannya dari sisi tersebut. Kemudian yang lain juga mengatakan, ketika orang-orang musyrik menahan beliau dalam perjanjian Hudaybiyah, telah dilakukan juga umrah, yakni umrah yang kedua. Tahun sebelumnya memang tidak bisa, perjanjian Hudaybiyah sebenarnya hanyalah pengorbanan dan lain-lain, dan umrah kedua dilakukan pada bulan Dzulqa'dah pada tahun yang lain, ketika beliau berdamai dengan mereka. Selanjutnya tertulis bahwa umrah Jarana, ketika beliau membagikan harta ghanimah, perawi mengatakan bahwa saya anggap ini ghanimah perang Hunain. Saat itu pun dilakukan umrah. Saya mengatakan berapa haji yang beliau lakukan. Perawi bertanya, beliau mengatakan haji hanya sekali dan umrah juga dilakukan pada kesempatan haji. Begitulah sebagian orang menyebut 4 umrah dan sebagian lagi menyebut 2. Hadrat Bashir bin Sa'ad adalah orang pertama kaum Ansar yang baiat di tangan Hadrat Abu Bakar Siddiq pada hari Sakifah Banu Sa'adah. Apa itu Sakifah Banu Sa'adah? Tentang itu tertulis bahwa ini adalah tempat duduknya Banu Khazraj di Madinah. Terdapat kamar dan atau gudang. Walhasil dari segi zaman tersebut, di sini setelah kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di Sakifah Banu Sa'adah telah berlangsung pertemuan Banu Khazraj merujuk pada khilafah Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita pertemuan tersebut disampaikan kepada Hadrat Umar, dan bersamaan dengan itu dikatakan bahwa boleh jadi fitnah menyebar akibat orang-orang munafik dan kaum Ansar. Atas hal itu, Hadrat Umar Faruk membawa serta Hadrat Abu Bakar Siddiq ke Sakifah Banu Sa'adah. Setelah pergi ke sana, diketahui bahwa Banu Khazraj mengakui khilafah, sedangkan Banu Awas menentangnya. Di antaranya ada 2 kabilah Ansar Madinah. Pada kesempatan seperti itu, seorang sahabat Ansar mengingatkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pemimpin harus berasal dari Quraisy, yang saat itu terbersit dalam hati banyak orang selama pembahasan. Para sahabat Ansar melepaskan pendakwaan mereka dan semuanya segera berbaiat pada kekhalifahan Hadrat Abu Bakar. Namun meskipun demikian, Hadrat Abu Bakar Siddiq mengumumkan secara terus-menerus sampai 3 hari bahwa Anda terbebas dari baiat di Sakifah Bani Sa'adah. Jika ada seseorang yang memiliki keberatan, maka sampaikanlah. Namun tidak satu orang pun yang mengajukan keberatan ini. Ini adalah satu kutipan yang merupakan gambaran singkat dari buku Dr. Hamidullah. Akan tetapi penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut. Ketika semua peristiwa ini terjadi, berlangsung pertemuan-pertemuan antara satu sama lain, orang-orang munafik berusaha untuk memprovokasi sahabat Ansar. Hadrat Umar bersama dengan Hadrat Abu Bakar Siddiq sampai di sana, dan sesampainya di sana, para sahabat Ansar mengutarakan pendapat mereka di hadapan beliau.
Hadrat Abu Bakar Siddiq juga mengutarakan pendapat beliau. Dan dari seluruh rangkaian proses ini dapat tergambarkan bahwa para sahabat Ansar dan Muhajirin semuanya berpikir untuk kemaslahatan Islam. Sedangkan orang-orang munafik berpikir bagaimana mereka bisa menciptakan fitnah atau kekacauan. Akan tetapi, orang-orang mukmin dari kalangan sahabat Ansar berpikir untuk kemaslahatan bahwa tegaknya khilafat dan imamat adalah penting, baik itu dari kalangan Ansar ataupun Muhajirin. Dan mereka menghendaki adanya khilafat setelah hadrat Rasulullah SAW. Dan atas keinginan ini, mereka tidak menghendaki melewati satu hari pun tanpa jemaat dan amir. Oleh karena itu, pendapat yang pertama adalah hendaknya amir berasal dari kalangan Ansar, sedangkan pendapat yang kedua adalah hendaknya amir berasal dari kalangan Muhajirin. Karena orang-orang Arab tidak akan menerima kepemimpinan di luar mereka. Selain itu ada pendapat ketiga, yakni hendaknya ada dua amir, yaitu dari kalangan Ansar dan satu dari kalangan Quraisy. Di sini sahabat Muhajirin pun menyampaikan kepada sahabat Ansar bahwa saat ini amir harus berasal dari kalangan Quraisy. Karenanya, untuk mendukung pendiriannya, mereka menyampaikan nubuatan hadrat Rasulullah mengenai tegaknya imamat di kalangan Quraisy setelah beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan sebelumnya, yakni al-a'immatu min Quraisy, bahwa imam akan berasal dari kalangan Quraisy. Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah berbicara ditujukan kepada kaum Ansar, "Wahai Ansar Madinah, kalianlah yang paling terdepan mempersembahkan diri untuk mengkhidmati agama, dan sekarang janganlah kalian menjadi yang paling pertama merubah dan merusaknya. Janganlah mengatakan bahwa hendaknya amir dari kalangan Ansar atau amir hendaknya dari kalangan keduanya atau Muhajirin dan Ansar." Para sahabat Ansar terkesan dengan pesan yang penuh hakikat ini, dan dari antara mereka berdiri Hadrat Bashir bin Sa'ad, yang saat ini riwayatnya sedang dibicarakan, dan berbicara ditujukan kepada kaum Ansar, "Wahai Ansar, demi Allah, meskipun kita memiliki kelebihan atas kaum Muhajirin dari sisi berjihad dalam agama melawan orang-orang musyrik, kita melakukan ini semata-mata demi keridhaan Allah, ketaatan kepada Rasul, dan untuk perbaikan diri kita. Kita tidak pantas untuk berbangga diri dan menuntut suatu ganjaran sebagai imbalan pengkhidmatan agama yang di dalamnya tercium aroma tuntutan duniawi. Ganjaran kita adalah di sisi Allah dan itu sudah cukup untuk kita." Rasulullah berasal dari Quraisy dan mereka berhak atas kekhalifahan ini. Janganlah sampai kita terjerumus dalam perseteruan dengan mereka. Wahai Ansar, bertakwalah kepada Allah dan janganlah berselisih dengan kaum Muhajirin. Setelah semua perkataan tadi, kemudian Hadrat Hubab bin Munzir mulai menyampaikan kelebihan kaum Ansar, akan tetapi Hadrat Umar kemudian mengendalikan situasi. Saya sampaikan kisah singkatnya dan memegang tangan Hadrat Abu Bakar dan berkata, "Ambillah baiat kami." Dan bersamaan dengan itu, Hadrat Umar berbaiat kepada Hadrat Abu Bakar dan menyampaikan, "Wahai Abu Bakar, Rasulullah memerintahkan Anda untuk mengimami salat, jadi Andalah khalifatullah. Kami berbaiat kepada Anda karena Anda adalah yang paling dicintai Rasul di antara kami." Setelah Hadrat Umar, Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah berbaiat, dan kemudian dari kalangan Ansar, Hadrat Bashir bin Sa'ad segera berbaiat. Setelah itu Hadrat Zaid bin Sabit Ansari berbaiat, dan sambil menggenggam tangan Hadrat Abu Bakar, beliau berbicara ditujukan kepada kaum Ansar dan menghimbau mereka untuk berbaiat kepada Hadrat Abu Bakar. Oleh karenanya, para sahabat Ansar pun baiat kepada Hadrat Abu Bakar. Baiat ini dalam literatur Islam dikenal dengan istilah baiat Sakifah dan baiat Khasah. Hadrat Abu Mas'ud Ansari meriwayatkan bahwa suatu kali kami sedang duduk dalam majelis Sa'ad bin Ubadah ketika Rasulullah datang menghampiri kami. Hadrat Bashir bin Sa'ad bertanya kepada beliau, "Allah Ta'ala memerintahkan kami untuk mengirimkan salawat kepada engkau. Bagaimana caranya kami mengirimkan salawat kepada engkau?" Perawi mengatakan, Rasulullah terdiam atas pertanyaan ini.
Begitu lamanya beliau terdiam, sampai-sampai kami menginginkan seandainya saja Hadrat Bashir bin Sa'ad tidak bertanya kepada Hadrat Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama barakta ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidum majid. Dan salam sebagaimana kalian ketahui bagaimana mengucapkan salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidum majid. Silsilah riwayat para sahabat telah selesai pada hari ini. Saya ingin menyampaikan sebuah himbauan doa. Beberapa hari yang lalu di Bangladesh sedang berlangsung persiapan jalsah. Jalsah di sana akan dilaksanakan di tempat yang baru, di suatu kota yang bernama Ahmadnagar. Ulama-ulama penentang di sana dan para penentang membuat keributan, terus-menerus menuntut kepada pemerintah supaya menghentikan acara tersebut. Dan ketika pemerintah tidak menuruti, maka massa mulai menyerang rumah-rumah dan toko-toko para Ahmadi. Beberapa rumah dibakar, beberapa toko dijarah, beberapa Ahmadi pun terluka. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala memperbaiki kondisi di sana, dan semoga Allah Ta'ala segera menganugerahkan kesembuhan yang sempurna kepada mereka yang terluka, menutupi kerugian-kerugian mereka, dan semoga di masa yang akan datang, ketika tanggal pelaksanaan jalsah sudah ditetapkan, para Ahmadi di sana bisa melaksanakan jalsah dengan aman. Setelah salat Jumat nanti, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Yang terhormat Siddiqah Begum Sahibah yang berasal dari Dunyapur, Pakistan. Beliau adalah ibunda dari Laik Ahmad Mushtaq Sahib, Muballigh in charge Amerika Selatan, dan istri dari Syekh Muzaffar Ahmad Sahib. Pada tanggal 1 Februari beliau meninggal dunia pada usia 74 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam keluarga beliau, jemaat bermula dari kakek beliau, Muhtaram Syekh Muhammad Sultan Sahib, yang di tahun 1897 mendapatkan taufik untuk baiat pada usia 24 tahun. Almarhumah menikah pada 29 Agustus 64. Beliau menjalani sepanjang hidupnya sebagai seorang istri yang ideal. Beliau dalam kondisi penghasilan yang terbatas tetap menjaga wibawa, tidak hanya merawat anggota keluarganya, bahkan juga membantu pernikahan adik-adik ipar beliau. Beliau selalu mengutamakan ketentraman orang lain dibanding ketentraman diri beliau sendiri. Beliau sangat disiplin dalam puasa dan salat, rajin berdoa, rendah hati, ramah, sederhana, dermawan, baik, dan mukhlis. Beliau menelawatkan Al-Quran secara dawam dan mendapatkan taufik untuk mengajarkan membaca Al-Quran kepada beberapa anak perempuan Ahmadi dan non-Ahmadi. Dengan biaya sendiri, beliau memanggil seorang hafiz untuk membimbing satu anak perempuan dan 2 anak laki-laki beliau menghafal Al-Quran. Beliau sangat mencintai Al-Quran. Di dunia pur, selain sebagai sadar lajnah, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai sekretaris mal dan isyaat. Beliau memiliki ikatan yang mendalam dengan khilafat. Almarhum adalah seorang musiah. Beliau meninggalkan suami, 2 anak perempuan, dan 5 anak laki-laki. 2 orang putra beliau wakaf zindagi. Satu di antaranya sebagaimana telah saya sampaikan, Laik Ahmad Mushtaq Sahib mendapatkan taufik berkhidmat di Amerika Selatan sebagai Muballigh in charge Suriname. Beliau pun tidak bisa pulang pada saat ibu beliau wafat. Putra kedua beliau, Muhammad Walid Ahmad, adalah seorang muballigh. Beliau tinggal di Pakistan dan mendapat taufik berkhidmat di sana. Seorang menantu beliau, Muzaffar Ahmad Khalid Sahib, seorang muballigh yang mendapatkan taufik berkhidmat di Islahul Irsyad, Markaziyah di Rabuah, Pakistan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan mengasihi almarhumah, meninggikan derajat beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada anak keturunan beliau untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau dan mengabulkan doa-doa mereka. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل